Perkenalkan, saya Tika Noviasari, Guru BK SMK Negeri 1 Japara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Bimbingan dan Konseling di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Dengan nomor peserta PPG 2016 985 70774. Pada hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan layanan konseling individu dengan pendekatan behavior teknik self-management guna memenuhi tugas uji kinerja. Berikut tayangan videonya. Masuk. Waalaikumsalam. Halo. Saya dulu. Selfie, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Hari ini tadi ujian? Iya. Udah berapa mata pelajaran hari ini? Dua mata pelajaran. Selfie tahu kenapa ibu panggil? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke, sebelum kita lanjut kegiatan, ibu pengen Selfie isi daftar hadir dulu ya. Terima kasih. Nah, oke. Tadi kan udah ujian ya. Masih capek nggak? Enggak sih, Bu. Nggak ya, oke. Begini Selfie, ibu panggil Selfie ke sini sebetulnya pengen ngobrol, ya, ngobrol tentang kegiatan Selfie di sekolah, kemudian kegiatan di kelas khususnya gitu ya. Karena belakangan ini gitu, ibu pengen tanya betul atau tidak ya, selama ibu melakukan layanan di kelas, ibu ngelihat Selfie terlihat murung gitu, betul tidak? Iya, Bu. Iya, jadi sama pelajaran pun tidak konsentrasi ya. Oke, sebelum kita mulai lagi ya, kan ibu udah tanya nih, oh ternyata memang ada hal yang mungkin ingin Selfie sampaikan ya. Nah, untuk itu ibu ingin memberi satu layanan sama Selfie. Kira-kira Selfie setuju tidak kita melakukan konseling individu? Setuju tidak nih? Ibu. Mau? Setuju. Mau. Sudah pernah sebelumnya? Sudah waktu SMP. Oke, waktu SMP. Nah, kita lakukan konseling individu. Kalau Selfie menyetujui, kita lanjut ya. Siap? Siap. Oke, sebelum kita mulai konselingnya, lebih baik kita berdoa dulu nih, biar lancar prosesnya sama nanti kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Yuk, berdoa, kita mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, Selfie, siap ya? Nah, untuk konseling kali ini, ibu ingin Selfie bercerita dulu. Ada apa sebetulnya yang terjadi gitu ya? Kenapa terlihat murung di kelas? Terus konsentrasinya juga menurun ya? Sama nilai-nilai dari pelajaran juga menurun, betul? Oke, boleh nggak diceritain ada apa sebenarnya? Jadi Selfie itu suka murung di kelas karena emang punya masalah di rumah, Bu. Punya masalah di rumah? Kalau Selfie suka bawa-bawa ke sekolah, jadi gak bisa fokus gitu, Bu, belajarnya. Oh, jadi Selfie punya masalah di rumah yang membuat Selfie juga kepikiran gitu ya di sekolah ya, tidak fokus di sekolah. Oke, sebelum lanjut, kalau di kelas gitu ya, selain karena pikiran di rumah, ada hal lain? Enggak sih, Bu, temen juga baik. Teman-teman baik? Ya, terus Selfie-nya aja yang kurang fokus belajar. Terus kalau temen nanya, Selfie suka jarang menjawab. Kenapa? Apa yang bikin Selfie nggak mau menjawab pertanyaan teman? Karena Masih kepikiran, Bu, soalnya yang masalah yang di rumah suka dibawa-bawa. Oke, masalah di rumah suka dibawa-bawa. Oke, boleh diceritakan masalahnya? Jadi kan waktu itu Selfie
pulangnya sore kan Bu, karena selfie ada kegiatan paskibra. Terus selfie bilang ke mama gini mau pulang sore. Terus mamanya bilang katanya udah mending gak usah pulang lagi gitu, mending sana pergi gitu bapak. Mama marah, Selfie disuruh jangan pulang lagi karena telat pulang. Iya, terus juga lebih dari itu kayak ngebahas yang udah berlalu tuh Bu. Jadi keselnya tuh kayak kenapa sih harus diulangkan, itu mah udah terjadi gitu. Oke, jadi kesalahan-kesalahan yang lalu juga diungkit lagi. Kalau oh ya, tadi Selfie sempat mengatakan Mama nyuruh Selfie ke Bapak. Kalau boleh tahu memang sudah tidak satu rumah atau bagaimana? Iya Bu. Oke. Mama sama Bapak sudah. Udah bisa. Oke. Selfie keberatan mau melanjutkan Tidak, Bu. konselingnya? Sudah biasa. Oh, sudah terbiasa. Oke. Selfie hebat ya. Bisa apa ya? Bisa sampai ke tahap ini gitu. Sekarang kan sudah kelas 3 SMK ya, berarti Selfie sudah mulai apa ya, beradaptasi ya. Kalau boleh tahu itu sejak kapan? Sejak selfie kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK. Oke, sudah tidak bersama lagi. Itu yang membuat Selfie tidak konsentrasi di kelas? Kalau itu mah selfie udah nerimain Bu. Karena emang mungkin harusnya gitu. Cuman masalah yang lalu tuh udah selfie maunya jangan diungkit lagi, karena kan bikin suasana selfie tuh kayak kenapa sih harus kayak gini, harus kayak gini lagi, kepikiran lagi gitu. Oh, masalah apa yang membuat Mama sampai mengungkit lagi? Kalau mama, kalau misalkan selfie buat salah pasti semuanya diungkit lagi Bu. Oh gitu. Dan itu selalu sampai sekarang. Oke, perasaan Selfie gimana? Kadang suka diam aja sih Bu. Soalnya kalau misalkan selfie ngutarain perasaan selfie pasti malah tambah panjang. Oh, Sebenarnya mah masalahnya. pengen gitu cerita ke mama selfie tuh sakit gini itu Bu. Tapi nggak bisa Bu, nggak tega. Nggak tega ya sama Mama. Berarti walaupun Mama suka marah gitu ya, tetap Selfie sayang sama Mama. Selfie tahu ketika Mama marah tujuannya memang karena dia sayang gitu sama Selfie ya. Tahu ya. Selfie menyadari itu. Oke, kita fokus lagi nih, berarti ke permasalahan konsentrasi di sekolah. Nah, masalahnya karena di rumah. Menurut Selfie, apa yang sebaiknya Selfie lakukan untuk mengatasi itu, biar nilai Selfie naik lagi, fokus Selfie masuk ke sekolah, jadi terarah lagi fokusnya gitu. Sebenarnya mah selfie juga pengen gitu ngebedain mana masalah yang di rumah, mana harus fokus di sekolah gitu. Cuman kadang suka iri aja Bu, lihat teman-teman suka ceritain keluarganya kayak gini gitu. Oh, gitu. Jadi selfie-nya tuh kayak kenapa sih harus selfie gitu. Jadi di sekolah tuh kadang suka mikir kayak gitu. Berarti masih belum menerima sepenuhnya ya. Jadi kenapa Selfie yang mengalami kejadian ini gitu ya. Oke, berarti masih ada rasa tidak terima dengan keadaan. Ya Bu, sebenarnya Mas selfie juga udah mencoba buat nerima, cuman setiap selfie buat salah pasti mama selalu ngomongin. Oke. Itu yang bikin Selfie sampai sekarang kenapa harus begini gitu ya. Oke. Ya, Ibu tangkap Selfie sudah menyadari sebetulnya kenapa Selfie tidak fokus itu karena masalah di rumah ya. Oke, Mama yang selalu mengungkit kesalahan Selfie. Dan Selfie berpikir
kenapa ini terjadi sama Selfie, sama keluarga Selfie, dengan melihat teman-teman Selfie yang mungkin bisa dibilang lebih baik gitu ya, secara keluarganya mungkin itu ya yang jadi beban Selfie begitu. Nah, kira-kira apa yang akan Selfie lakukan ke depannya untuk mengatasi ini? Karena kan tidak mungkin kita terus-menerus berada di kondisi seperti ini kan. Terus murung, nilai Selfie juga tidak ada peningkatan gitu. Kira-kira apa yang ingin Selfie lakukan? Selfie bakal berusaha buat fokus lagi di kelas, Bu. Terus nggak bakal mikirin lagi masalah-masalah yang di rumah. Oke, tidak akan memikirkan masalah di rumah. Gampang kah? Kira-kira? Mudah tidak? Kayaknya harus diusahain. Diusahakan ya. Berarti Selfie ada kemauan merubah perilaku Selfie di kelas gitu ya, dengan tidak terus-terusan memikirkan masalah di rumah begitu. Oke, selain itu ini kan itu untuk konsentrasi. Nah, untuk nilai Selfie biar naik, apa yang akan Selfie lakukan? Kan Selfie kalau nggak tahu, nggak suka nanya ke teman atau ke guru, Selfie bakal coba nanyain ke teman, beradaptasi lagi kayak dulu-dulu. Oke, bakal nanya ke teman, adaptasi lagi kayak dulu-dulu. Memang dulu seperti apa? Dulu ya nggak introvert kayak sekarang. Oke, Selfie merasa introvert. Jadi di sekolah, di kelas juga menarik diri gitu. Kalau ada tugas misalnya berkelompok, itu Selfie seperti apa? Kadang Selfie suka diajak sih, Bu, nggak pernah milih-milih kayak Selfie ayo sini gitu. Gitu. Cuma nurut aja. Berarti teman-teman di kelas juga sebetulnya baik ya, mau gitu ya, mengajak Selfie gitu ya untuk berkelompok, diskusi seperti itu. Oke, nah itu berarti yang pertama mau coba fokus di kelas ya, tidak mengingat-ingat terus masalah di rumah. Walaupun itu tidak gampang Selfie, tapi Ibu sangat apresiasi keinginan Selfie gitu ya. Itu hal yang tepat ketika Selfie mau merubah perilaku Selfie gitu. Kemudian yang kedua tadi apa? Mau mencoba bertanya ke teman ya untuk meningkatkan nilai. Itu hal yang bagus gitu ya. Karena kalau kita tidak mengerti suatu pelajaran, ketika kita diam saja, kita tidak punya apa-apa gitu ya. Kita tidak bisa mengembangkan apa yang harusnya kita punya gitu. Dengan bertanya, salah satunya bertanya ke teman-teman, itu hal yang luar biasa sih menurut Ibu. Itu Selfie berarti sudah mau memulai gitu ya. Oke, kemudian apalagi ya? Kira-kira apalagi selain dua itu? Tentang yang di rumah bagaimana Selfie menanggapinya? Baik sih, Bu, cuman kadang Selfie tuh suka ngeluh. Soalnya kan lihat teman-teman kalau misalkan sebelum sekolah selalu sarapan di rumah. Selfie sarapannya di jalan. Di jalan? Iya, kadang di sekolah, kadang nggak pernah. Karena kan harus bantuin nenek jualan. Oh, sehari-hari Selfie bantuin nenek jualan. Dari jam berapa? Habis sholat subuh. Habis sholat subuh, Selfie? Ya kadang habis itu teh suka buru-buru pakai mandi dulu seragam gitu kalau mau sekolah. Kadang nggak sempet sarapan. Oke, berarti setelah subuh Selfie bantuin nenek jualan apa? Masakan. Itu Selfie ngapain bantuinnya biasanya? Kan bangun jam 3 pagi kan, Bu. Terus bungkus-bungkusin gitu. Habis itu nganter pesenan. Baru siap-siap berangkat sekolah. Iya, kadang nggak sempet sarapan. Oh gitu. Kadang suka ngeluh aja, Bu, lihat teman kan bisa diperhatiin lebih gitu, Bu. Lihat teman-teman ada perhatian lebih dari orang tua ya. Sedangkan Selfie harus berjuang bantuin nenek.
tapi nggak pernah permasalahin masalah bantuin ibu, cuman ada aja gitu. Paham, ibu paham. Ada momen Selfie pengen seperti yang lain gitu ya, bangun tidur, sarapan di rumah, berangkat sekolah gitu. Oke, tapi ibu salut, berarti Selfie punya kelebihan dari teman-teman. Kamu dari usia segini sudah berjuang. Teman-teman masih tidur, kamu udah bantuin orang di rumah gitu ya. Jam 3 pagi. Itu anak zaman sekarang itu kayaknya 1 dari 50 deh Selfie. Hebat loh kalau menurut ibu. Jangan berkecil hati ya, justru itu malah kelebihan Selfie. Oke. Cuman memang mungkin ada momen di mana Selfie ngerasa capek ya. Pernah? Karena Bu Selfie juga pernah bilang ke mama, "Mah, aku tuh kalau sampai sekolah tuh bukan semangat tapi capek." Sampai sekarang. Terus mamanya jawab cina, "Terus gimana?" Oke. Tis dulu. Selfie tuh pengennya mah didengerin gitu. Pengen kayak anak-anak lain gitu ya. Ibu paham. Kalau ibu di posisi Selfie juga kayaknya ibu berat gitu, harus berjuang dulu, tapi nggak apa-apa Sel. Mungkin ini jalan Selfie, kita capek-capek dulu nih, berjuang dulu, tapi nanti yang memetik hasilnya kan Selfie ya. Tapi mama, nenek sehat di rumah, sehat ya. Oke, semangat ya Sel. Masih kuat? Oke. Ibu mah salut kamu bisa apa ya? Ibu aja mungkin belum tentu bisa bangun jam 3 pagi, habis itu nganter-nganterin makan gitu ya. Karena kan itu jam-jam apa ya? Udah apa sih, masih ngantuk gitu kan. Pasti capek sekali nyampe ke sekolah gitu. Tapi kamu masih kuat gitu ya sampai sore di sekolah gitu. Walau mungkin ada kekurangan, yaitu tadi konsentrasi Selfie juga jadinya menurun ya, karena ternyata memang ini penyebabnya ya. Oke, ibu menyimpulkan sedikit, berarti selama ini kenapa Selfie murung di sekolah, kemudian nilainya menurun karena memang pemikiran Selfie di rumah gitu ya, pikiran-pikiran di rumah, terus dari fisik juga pasti capek ya Selfie ya. Ya itu pasti jadi salah satu penyebabnya ya. Jadi fokusnya juga menurun gitu. Kalau menurut Selfie, oke, selama kita konseling ini, perasaan Selfie gimana? Senang Bu, ada rumah buat bercerita. Lega. Ya, itu yang ibu harapkan ya. Ketika Selfie butuh cerita, jangan sungkan ke ruang BK. Ada ibu ya, bisa via WA juga. Selfie kan punya nomor ibu. Kalau Selfie ngerasa butuh teman curhat gitu ya, pengen cerita tentang masalah di rumah, masalah dengan teman, di sekolah, boleh cerita ke sini. Jangan khawatir, karena dalam konseling itu kita ada yang namanya asas kerahasiaan Selfie. Jadi ketika Selfie cerita ke sini, ibu jamin kerahasiaannya gitu ya. Dengan Selfie terbuka seperti ini gitu ya, dengan sukarela juga mau dipanggil ke sini, itu hal yang luar biasa gitu ya. Jadi jangan sungkan, oke? Udah mulai lega kan? Oke, ibu harap juga masalah-masalah Selfie cepat teratasi gitu ya. Oke, kira-kira dari hasil kita konseling, apa yang Selfie dapat?
selfie mau menerima diri selfie kalau misalkan selfie itu emang harus kayak gini gitu, nggak boleh terpatok orang lain karena semua orang juga punya masalahnya masing-masing. Oke. Terus kalau konsentrasi belajar yang tadi Bu mau lebih fokus dan membagi mana yang harus dipikirin di sekolah, mana yang harus di rumah. Oke, berarti bisa memilih mana yang kita fokuskan di sekolah, mana yang memang itu menjadi pemikiran kita di rumah gitu ya. Oke, terima kasih Ibu. Seneng nih dengernya Selfie udah lega, udah mau berbagi cerita sama Ibu. Terima kasih banyak ya. Masih ada yang mau Selfie sampaikan? Masih ada unek-unek? Enggak Bu. Sudah cukup. Tapi ketika masih ada yang ingin disampaikan, sampaikan sama Ibu ya. Tidak hari ini pun tidak apa-apa, bisa lain waktu. Nah, karena konseling ini tidak sekali waktu selesai. Ibu pengen ada progres dari Selfie, bagaimana kedepannya Selfie. Jadi nanti kita ketemu lagi ya. Konseling mungkin minggu depan? Bisa? Oke, Ibu nanti pengen tanya gimana kenyamanan Selfie di kelas, di rumah setelah kita konseling seperti ini ya, ada perubahan tidak. Nah, terus ketika Selfie berhasil melakukan tadi hal-hal positif tadi, apa yang akan Selfie dapat kira-kira? Selfie gak bakal kehilangan nilai Selfie yang dulu lagi. Terus lebih bisa beradaptasi lagi sama teman-teman. Terus kalau masalah di rumah, Selfie bakal berusaha lagi Bu. Oke, bakal berusaha semua ya. Nilai naik gitu ya, teman-teman juga lebih akrab mungkin ya, sama di rumah lebih disesuaikan lagi. Kalau sampai gagal, kira-kira apa yang akan Selfie dapat? Mungkin malah tambah terpuruk sih Bu, soalnya kan nilai turun, teman udah ada lagi, terus menjauh gitu kan. Kalau Selfie-nya nggak ada respon dari Selfie kan mungkin buat apa nemeninnya juga, dianya juga nggak ada respon gitu. Oke, jadi itu ya, diperhatikan ya Selfie ya. Ibu tunggu kenaikan perilaku Selfie gitu ya. Jangan segan, sekali lagi Ibu sampaikan jangan segan cerita sama Ibu. Ya, kapanpun Selfie butuh, insya Allah Ibu siap. Ya, oke itu saja mungkin ya hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin Selfie mengisi ini, ada LKPD namanya, lembar kerja peserta didik, dan kepuasan Selfie mengikuti konseling ini. Bisa diisi ya. Oke, yang ini aja dulu boleh. Oke, terima kasih. Ini untuk LKPD, nanti Selfie bisa isi di kelas ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Puas ya? Lega ya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Sebelum kita mengakhiri, ini tadi kita mulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa supaya apa yang kita jalankan tadi juga memang bermanfaat untuk kita ya. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Selfie konseling ini. Silahkan ke kelas lagi. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama.